Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ihsan. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di SMK Gotong Royong Gorontalo. Dalam proposal skripsi saya ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada latar belakang masalah, yaitu pendidikan adalah suatu faktor penting dalam menentukan suatu bangsa yang berbudaya. Kemajuan suatu bangsa tergantung kepada tingkat pendidikannya yang diperoleh. Kemudian pendidikan agama Islam sangat penting diberikan kepada siswa di bangku sekolah-sekolah, sebab pendidikan agama Islam sangat erat kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Menurut Thorsten Hussein, tujuan pendidikan berbentuk kognitif, berbentuk operasional dalam bentuk tingkah laku. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini saya mengidentifikasi masalah ada 2, yaitu metode yang digunakan oleh guru dalam efektivitas pembelajaran baca tulis Al-Quran dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pentingnya peran guru dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menulis dan membaca Al-Quran di SMK Gotong Royong. Terus ada rumusan masalah di sini agar peneliti mengetahui atau mengidentifikasi ruang lingkup apa yang harus dibatasi. Di sini saya membatasi masalah hanya pada efektivitas metode pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap kemampuan baca tulis Al-Quran siswa SMK Gotong Royong Gorontalo. Adapun rumusan masalah yaitu metode apa saja yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara guru menumbuhkan kesadaran siswa terhadap pentingnya baca tulis Al-Quran. Kemudian terakhir adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian ini berguna agar dapat mengetahui seberapa banyak siswa yang sudah paham dan sudah bisa membaca tulis Al-Quran dengan baik di SMK Gotong Royong Gorontalo. Bab kedua ada kajian dan teori kerangka berpikir. Ada pengertian efektivitas dan metode. Efektivitas adalah pembelajaran secara konseptual, dapat diartikan sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suasana dapat berpengaruh atau hal yang berkesan dalam penampilan. B adalah keberhasilan usaha atau tindakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian ada metode yang berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, secara harfiah berarti pengajaran pengetahuan, penyelidikan, cara menuntut penyelidikan atau sistem semacam itu. Adapun ciri-ciri dari metode adapun beberapa metode dalam pengajaran yaitu kemampuan guru, kemudian siswa, kemudian yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada materi pembelajaran, yang kelima
alat belajar, yang terakhir adalah tujuan akhir yang hendak dicapai. Kemudian ada pengertian pembelajaran dan baca tulis Al-Qur'an. Pembelajaran adalah suatu proses guru atau tenaga pendidik untuk membantu murid atau peserta didik dalam belajar dengan baik. Adapun membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis atau yang dilisankan atau yang di dalam hati. Tulisan atau menulis adalah salah satu kerangka kegiatan membuat huruf menggunakan alat tulis sarana atau media penulisan. Adapun qiraat, menurut ilmu qiraat adalah pengetahuan yang dengan mengetahui tata cara pengucapan Al-Qur'an dengan baik dan cara membacanya dengan baik, seperti penempatan keluar masuknya huruf atau tanda baca dan sebagainya. Di sini ada beberapa macam qiraat, yaitu ada 6 macam qiraat. Yang pertama qiraat mutawatir, kedua qiraat masyhur, ketiga qiraat adha, yang keempat ada qiraat yaz, yang kelima ada qiraat maudu, yang terakhir ada qiraat mudraj. Ada banyak lagi qiraat, tetapi ini yang sering kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan kajian penelitian. Ada dua skripsi yang saya ambil sebagai panduan, dan satu adalah jurnal. Judul skripsi pertama yaitu efektivitas pembelajaran baca tulis Al-Qur'an BTQ terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an siswa Fathahillah Ciledug, Tangerang. Persamaannya itu pembahasan sama mengenai baca tulis Al-Qur'an, tetapi perbedaannya di sini saya menggunakan metodenya berbeda dengan skripsi tersebut. Yang kedua ada implementasi pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dengan metode Al-Tartil di MI Persiapan Negeri Miftahul Huda Turen. Persamaannya di sini saya menggunakan metode yang sama, tetapi perbedaannya di sini cara mengimplementasikan pembelajaran saya menggunakan 2 metode. Di sini hanya menggunakan 1 metode saja. Yang terakhir ada jurnal mengenai qiraat terhadap penafsiran Faizah Alish Sibromalis. Persamaannya yaitu saya mengambil di sini adalah pengertian qiraat, macam-macam qiraat, dan kemudian adalah kegunaan qiraat, tetapi perbedaannya di situ tidak ada mempunyai metode pembelajaran atau penerapan. Terakhir ada kerangka berpikir. Di sini ada kerangka berpikir bisa membaca dan menulis. Kemudian ada metode penelitian, dan kemudian ada guru dalam menjelaskan atau memberikan pengetahuan kepada siswa. Dan yang terakhir ada siswa yang dapat menerima dari apa yang dijelaskan oleh guru sehingga siswa itu paham. Kemudian ada di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Tempat dan waktu di SMK Gotong Royong, Gorontalo, bertepatan dengan di Jalan Beringin, Kelurahan Tumulabutao Induk, Kota Gorontalo.
pada tanggal 25 November 2020. Populasi dan sampel itu saya mengambil populasi dari kelas 11. Teknik pengumpulan datanya, saya melakukan observasi langsung di lapangan, kemudian tanya jawab kepada guru, yaitu metode wawancara. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik analisis data ada 2 dengan menggunakan teknik manual. Kemudian yang kedua mendapatkan hasil dapat dikelompokkan. Ini adalah daftar pustaka review yang saya gunakan dalam pembuatan proposal skripsi saya dengan dengan turun lapangan secara langsung melihat guru dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran di SMK Gotong Royong. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.